terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, oh Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang ada di rumahmu, dimanapun engkau berada saat ini, berapa banyak engkau yang menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini
kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kami menaikkan pujian, syukur, limpah terima kasih. Allahku, Bapa kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana saat ini kami berada Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami boleh menikmati hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat. Kami penuh dengan sukacita Tuhan. Sungguh kami tidak mampu membalas bahkan dengan semua yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami mau katakan terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap kami yang rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Biar saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu di hadirat-Mu kami boleh mengalami satu hal yang luar biasa. Hal-hal yang indah bersama dengan Roh Kudus. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Dan kami mau raih setiap janji firman-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tempat ini, hati ini, kehidupan ini, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dikuasai oleh Roh Kudus. Kami menolak segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang coba-coba mau mengganggu hati, pikiran, perasaan kami, untuk kami tidak fokus untuk memuji Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kemenangan boleh menjadi bagian setiap kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau, bertahtalah Engkau di setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari engkau yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain pujian, oh Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain pujian segala. Haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu kami terus nikmati dalam hidup kami. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima. Setiap berkat-Mu Tuhan membuat kami terpesona. Kami menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak pernah pikirkan hal yang dahsyat, hebat, luar biasa terjadi dalam hidup kami. Yes, oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Terima kasih. Dengan apakah aku balas Tuhan selain pujian. Oh, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau memperhatikan setiap kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari naikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Sambil angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu, dan angkat tangan kananmu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau memilikiku. Betapa hati kami berterima kasih. Betapa hatiku. Yes Tuhan. Berterima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Betapa hatiku, hati kami penuh dengan ucapan syukur terima kasih. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau memilikiku. Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah setiap persembahan kami Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan, amin. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami alatmu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Seumur hidupku. Ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Sungguh kami Tuhan. bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami, sehingga Tuhan nyata kasih-Mu kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan,
Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bangga memiliki Allah ya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah Tuhan menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu senantiasa menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan kami umat-umat Tuhan. Kami rindu untuk selalu memuji, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu ya Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan Engkau terus ya Tuhan mengurapi, menguasai seluruh kehidupan kami. Agar kehidupan kami Tuhan senantiasa layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saatnya Tuhan kami akan ya Tuhan mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Sehingga Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua ya Tuhan boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dengan harapan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Mulai ayat 4 dan seterusnya, kita sedang berada pada ayat yang ke-5. Masih terus berbicara tentang kasih Tuhan. Alkitab berkata betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Artinya apa? Kasih ini tidak bisa kita ukur dengan kemampuan otak kita yang terbatas. Kasih ini begitu hebat, begitu luar biasa. Sehingga saudara pada kesempatan ini kita kembali melihat apakah kasih itu. Saudara, kasih itu dimulai dari ayat yang keempat. Kasih itu sabar dan seterusnya. Dan mari kita akan membaca sekarang. Saya rindu kita ingin membaca kembali mulai dari ayatnya yang keempat dan 5. 1 Korintus pasal yang ke-13. Dengarkan firman Tuhan ini, saya bacakan untuk kita semua dari ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita melihat bagian terakhir dari ayat yang ke-5. Apakah kasih itu? Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Berapa banyak orang yang terikat oleh kondisi ini? Ketika dia disakiti, ketika dia mengalami perlakuan yang mungkin sangat merendahkan dia, sangat menyakiti hatinya.
Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang terperangkap dengan kondisi ini. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Saya pernah mengalami kondisi ini. Saudara, secara manusia memang sulit ketika kita disakiti, ketika kita mengalami tekanan, kita dituduh, kita difitnah. Ini sangat menyakitkan. Membuat kebanyakan orang hidup dalam menyimpan kesalahan itu. Tapi kita terus belajar mengenal keinginan Tuhan lewat kasih-Nya yang ajaib. Ternyata kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, kesalahan orang lain jika kita simpan, itu akan membuat kondisi kehidupan kita menjadi tidak baik. Orang yang selalu menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, kita hidup dalam sakit hati. Bahkan ini berujung kepada apa yang namanya dendam. Orang kalau selalu menyimpan kesalahan orang, ujung-ujungnya dia dendam. Saudara tahu dendam? Dendam itu adalah keinginan yang kuat, keinginan yang keras untuk membalas kejahatan dan lain sebagainya. Kita punya keinginan yang kuat untuk membalas. Kalau orang lagi dalam keadaan dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dendam itu dan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal 32. Ayatnya yang ke-35. Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Tuhan sendiri yang mengatakan ini, dan itu dinyanyikan oleh Musa. Dia berkata bahwa hakkulah, hak Tuhanlah. Jadi Tuhan yang berhak atas dendam dan pembalasan. Bukan hak kita. Kita tidak berhak untuk dendam. Kita tidak berhak untuk membalas. Saudara, pengalaman-pengalaman yang kita lalui sungguh mengajarkan kita untuk memahami bahwa Tuhan menghendaki, menginginkan kita untuk jangan dendam, karena itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Kalau engkau melampiaskan dendam, itu artinya engkau mengambil yang bukan hakmu. Karena dendam dan pembalasan, ini jelas Alkitab berkata, itu hak Tuhan. Saudara-saudara, makanya waktu Yusuf, kita tahu peristiwa tentang Yusuf. Bagaimana dia mengalami tekanan dalam hidupnya dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Saya suka
melihat bagian ini. Karena ini memberikan pengajaran bagi kita. Nah, saya ingin hubungkan dengan bahwa dendam dan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Karena itu dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Ketika Yakub meninggal, maka saudara-saudara Yusuf itu mereka berkumpul dan mereka berpikir seperti ini. Pastilah Yusuf akan dendam kepada kita dan akan membalaskan sepenuh-penuhnya kepada kita apa yang kita lakukan kepadanya. Lalu mereka membuat satu strategi untuk mengangkat cerita disampaikan kepada Yusuf. Mereka merekayasa cerita ini. Yakub orang tua kita berpesan. Yakub yang sudah meninggal. Karena mereka takut jangan sampai Yusuf itu dendam kepada mereka. Saudara-saudara, dalam pembacaan di ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara-saudara, jadi mereka telah merekayasa seolah-olah ini pesan dari Yakub. Padahal mereka dalam ketakutan jangan sampai Yusuf dendam kepada mereka. Yusuf hidup memiliki kasih Allah. Apa yang dilakukan Yusuf? Ini perlu kita pelajari bersama. Ayat 18 mengatakan seperti ini. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka siap jadi budak Yusuf. Karena mereka mengingat sekian tahun yang lalu apa yang mereka lakukan kepada orang ini. Sesuatu yang menyakitkan. Tapi lihat perkataan Yusuf di ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Aku inikah pengganti Allah. Kalau Yusuf akan membalas dendam kepada mereka, berarti Yusuf akan mengambil haknya Allah. Makanya dia menjelaskan kepada mereka, aku inikah pengganti Allah. Karena dendam dan pembalasan itu bukan hak Yusuf. Yusuf tahu juga bahwa itu adalah haknya Allah. Berapa banyak dendam dilampiaskan kemudian. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Yusuf begitu mudah untuk membalaskan. Bahkan Yusuf bisa membunuh mereka karena dia berkuasa di Mesir. Tapi Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah. Yusuf tidak berhak membalas dendam. Saya ingin mengatakan kepada kita, terhadap diri saya juga, bahwa kita tidak berhak untuk dendam, apalagi membalas. Itu haknya Tuhan. Tapi jangan kita dengan sakit hati berkata, oh memang saya tidak membalas, tapi nanti Tuhan yang membalas. Yusuf tidak mengatakan demikian. Mari kita melihat pelajaran yang indah dari seorang yang bernama
Yusuf. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang yang hidup dalam kasih Kristus selalu berpikiran positif. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita hidup dalam kasih Allah, kita selalu berpikiran positif. Saya sekarang banyak belajar. Ketika kita melewati gelombang, ketika kita melewati tantangan, ketika kita melewati rintangan dalam perjalanan kita, yakinlah saudara, pasti di balik kondisi ini Tuhan membawa kita untuk menikmati hal-hal yang luar biasa dan indah. Yusuf diperlakukan seperti itu. Siapa yang bisa menyangka Yusuf menjadi orang kedua di Mesir? Bahkan dia orang yang sangat berkuasa. Dalam ayat lain dikatakan tidak ada satu orang yang bergerak di Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Betapa hebat orang ini. Kenapa? Karena dia selalu berpikiran positif. Dia yakin bahwa Tuhan selalu membawa hidupnya dalam pengalaman yang indah dan luar biasa. Walaupun dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi ada maksud Tuhan di sini. Ternyata untuk memelihara satu bangsa, maka Yusuf diutus lebih dulu ke Mesir untuk mengamankan seluruh perbekalan yang juga akan menjadi bekal bagi satu bangsa. Satu bangsa itu adalah berbicara tentang keturunan Yakub yang kemudian menjadi bangsa Israel yang besar. Kalau engkau disakiti, jangan kecewa. Tuhan punya rencana yang indah. Kalau engkau selalu berpikiran positif. Pelajaran Kristen yang berharga adalah pengampunan. Tanpa mereka merekayasa, seolah-olah ini pesan dari Yakub ayah mereka. Yusuf telah ada di hatinya bahwa dia memiliki kasih Allah. Di dalam kasih Allah dia memiliki pengampunan. Haleluya. Lanjutan satu ayat lagi dalam pembacaan ini. Ayat 21, dengarkan baik-baik. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Orang yang harusnya membalaskan dendam, tapi apa yang dia lakukan? Bukan dendam, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi aku akan menyediakan makananmu dan makanan anak-anakmu. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman ini. Saya juga sementara belajar dan terus belajar untuk memahami betapa Tuhan kita, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Beberapa kali saya bertekad untuk mundur karena goncangan hidup yang sangat luar biasa. Tapi sekarang saya mengerti, saya belajar di pengalaman Yusuf bahwa berpikirlah positif. Bahwa Allah membawa kita pada jalan hidup yang indah. Sekian banyak tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka mengalami tekanan, satu saat mereka keluar luput dan mereka tercengang-cengang melihat apa yang Tuhan sediakan. Saya sendiri secara pribadi mengalami, saudara-saudara. Saya tidak hanya menceritakan cerita orang lain, tapi saya juga mengalami. Karena itu jangan coba-coba kita dendam, apalagi membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya. Yusuf menjadi orang yang hebat karena dia berpikir untuk tidak dendam dan tidak perlu membalaskan kejahatan orang lain.
Haleluya. Kita belajar untuk menjalani hidup seperti ini. Ada orang mungkin yang membencimu, yang menjualmu, yang memfitnahmu. Bahasa lain berkata, yang menzolimimu. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengangkat hidupmu dengan proses ini. Haleluya. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Karena itu kita melihat bahwa jangan coba-coba hidup dalam dendam. Markus pasal yang ke-6 mencatat tentang pembunuhan seorang nabi yang namanya Yohanes. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kenapa? Kalau kita belajar membaca dari Markus pasal yang ke-6, itu adalah sakit hati seorang perempuan yang bernama Herodias. Lama dia menyimpan dendam ini karena Yohanes menegur Herodes yang telah menjadikan Herodias ini sebagai gundik. Karena Herodias tadinya adalah istri dari Filipus. Filipus adalah saudara tirinya Herodes yang sekarang mengambil Herodias sebagai istri. Tidak patut bagimu, kata Yohanes Pembaptis, engkau mengambil istri orang lain. Disitulah Herodias sakit hati dan dia dendam. Alkitab berkata orang ini dendam. Saya ingin menunjukkan pembacaan ini, saudara-saudara, dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Mulai ayatnya yang ke-14, Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi saya akan ambil pembacaan di ayat yang ke-17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Padahal Herodes juga senang mendengar Yohanes Pembaptis. Ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Perhatikan ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Dengarkan baik-baik. Kalau orang menyimpan kesalahan orang lain, dia hanya menunggu momentum. Dia hanya menunggu waktu untuk kemudian dia membalaskan. Dia ingin membunuh Yohanes. Tibalah saatnya. Ulang tahun Herodes, suaminya yang kedua itu berhari ulang tahun. Lalu dia menyuruh anaknya perempuan yang bernama Salome untuk menari di depan tamu undangan. Waktu Herodes senang melihat tarian ini dan tamu-tamunya, Herodes berkata, apa yang kau minta akan kuberikan, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Dia lari kepada ibunya yang lagi dendam dengan Yohanes Pembaptis. Ibu, apa yang aku harus minta? Ibunya bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan hari itu Yohanes merasa sangat sedih. Karena orang ini dia segani. Orang yang suci. Orang yang kudus. Orang yang benar.
Tapi karena dia sudah tidak bisa menarik sumpahnya, diambillah kepala Yohanes dan dibawa. Lihat, ini hasil dari dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Saya ingin akhiri dengan 2 ayat malam hari ini. Yang pertama, Imamat pasal 19. Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dia menyampaikan kepada Israel dalam perjanjian yang lama. Jangan menuntut pembalasan. Dan jangan kita dendam. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Kemudian Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sebetulnya, tapi saya ingin baca dari ayat yang ke-12. Ayat 12 dalam Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, perhatikan ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Di dalam kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada seorang di antara kamu yang dendam, lepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga melakukan pengampunan. Haleluya. Begitu indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu miliki kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Buang jauh-jauh perasaan dendam kita. Jangan membalas. Haleluya. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, peganganmu sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh amin. Haleluya. Menghiasi hati dan
indah kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa biar kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki kasih Kristus, kasih yang indah, kasih yang luar biasa, kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang mau menerima kami apa adanya, kasih yang mau mengampuni kami, kasih yang mau memberikan kami jaminan hidup yang indah, bahkan kasih yang telah menyelamatkan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah terus, dan biarlah terus kasih ini mengalir dan mengalir setiap waktu. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami memiliki kasih-Mu, kami orang-orang yang tenang, kami orang-orang yang berbahagia, kami orang-orang yang diberkati, kami orang-orang yang disembuhkan, kami orang-orang yang dipulihkan, kami orang-orang yang ditebus, dan kami orang-orang yang terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkemurahanlah Tuhan bagi kami, belas kasih-Mu bagi kami, dan biar aliran kuasa kasih-Mu dalam hidup kami setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami, dimanapun kami berada, dalam kondisi dan situasi apapun, Tuhan biar kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Immanuel dimanapun mereka berada. Tuhan, bahagiakan setiap keluarga kami, sehat-sehatkan kami semua. Berkati segala usaha, pekerjaan, mata pencarian sesuai dengan profesi masing-masing. Lebih daripada itu Tuhan, biar kasih Kristus mengikat kami, menyempurnakan kami. Kasih-Mu adalah kasih yang indah, memberkati seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada. Kami dilindungi oleh Tuhan, kami dijaga oleh Tuhan. Luputkan kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari celaka, kuasa kegelapan, sakit penyakit, gangguan tangan orang jahat, roh-roh jahat, perkara-perkara dosa, hal-hal yang merugikan. Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar kami hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Masyarakat dari Sabang hingga Merauke, Tuhan Engkau lindungi kami semua. Kau jaga kami, Kau berkati kami. Damaikan Indonesia. Tuhan Engkau berkati juga pemerintah kami. Mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami doakan juga Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 ini. Dan semua jajarannya, lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk DPR, MPR, DPD, bahkan juga TNI, Polri. Tuhan, seluruh pemerintah yang ada di pusat, Engkau berkati mereka dengan hikmat Tuhan. Sampai kepada pemerintah yang ada di tingkat daerah, para gubernur dan wakil, para wali kota dan wakil, para bupati dan wakil, bahkan pemerintah di tingkat kecamatan, di kelurahan, di desa-desa, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Engkau memberkati, berikan hikmat pemerintah kami. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemajuan bangsa. Terutama hari-hari ini Indonesia akan terus bangkit, terus maju Tuhan. Haleluya. Dalam menangani virus corona, kami percaya tangan-Mu yang kuat menolong bangsa ini. Tangan-Mu yang kuat menolong kami, meluputkan kami, bahkan Tuhan menjauhkan kami dari semua gangguan virus ini. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami, menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur, kami sudah menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Apabila sebentar kami meninggalkan tempat ini, bersamalah Tuhan dengan kami, tibakan di tempat masing-masing kami dengan selamat.
Inilah doa kami, bersyukur kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam surga haleluya. Kami selalu mengingatkan kita, jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 pagi dan setiap hari Kamis jam 7 malam kita ada dalam program ibadah kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa himbauan pemerintah, selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, jaga jarak, dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Raja mulia.